Ustadz, aku mau curhat sedikit. Jadi aku punya mertua yang sombongnya naujubillah. Mentang-mentang dia dari keluarga yang kaya, sementara aku dari keluarga yang tergolong kurang mampu atau miskin. Tiap hari ada aja yang didebatin. Akhirnya aku cuma bisa ngalah dan nurut karena status sosial dia yang lebih tinggi. Udah gitu mana suami aku tuh gak mau belain aku lagi. Aku harus bagaimana Ustadz? Nah ceritanya itulah keluh kesahnya. Jadi butuh solusi nih Ustadz dari Betul. Ustadz Blangkon Loreng. Iya. Ustadz siap ya? Insya Allah. Silakan. Pasti. Pasti. Silakan UBL. Oke. Jamaah, Ye. terutama yang nanya. Ya, oh, dijawab terutama juga. yang nanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sering terjadi di dalam masyarakat. Yaitu ada mohon maaf sekali. Ada mertua yang status sosialnya adalah lebih baik, orang kaya. Menantunya dari status sosial yang kurang mampu. Sehingga ketika sudah menjadi keluarga, ternyata masih didiskreditkan. Bagaimana cara menyikapinya kita? Itu berarti dua-duanya harus saling introspeksi. Terutama yang mertua. Kalau sudah mau menerima menantunya, maka harus mau menerima konsekuensinya. Entah itu dia sebelumnya orang miskin. Oh, saya gedek sekali nih sama orang kayak Sabar, gini. Ustadz. Iya, Sabar. betul. Ustadz, sabar Ustadz. Harusnya dia tahu lah, kalau memang dia dulunya orang miskin, kenapa kau mau? Harusnya dari awalnya ya. Iya, kenapa kau mau ambil menjadi menantu? Dan yang paling mohon maaf, mohon izin sekali. Suaminya juga jangan begitu. Harus dikasih tahu orang tuanya, tapi tidak menyakitkan hati orang tuanya. Orang tuanya dikasih tahu, Mak atau Bu atau Umi, ya ini memang statusnya dari dulu kita tahu. Makanya sampean atau kita harus mampu dan mau menghormati sesama mertua, orang tua, menantu, anak menantu dan seterusnya. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi kunci yang paling utama adalah berarti manusia macam begitu tidak tahu bahwa kesemuanya adalah merupakan satu qadar dan qada dari Allah Subhanahu wa taala. Harusnya bangga, alhamdulillah saya bisa mengangkat menantu saya yang dulunya orang yang kurang berada menjadi keluarga yang berada. Artinya dipandang oleh masyarakat. Tidak malah direcokin, tidak malah didiskreditkan. Kemudian yang perlu kita garis bawahi bahwa kaya miskin di sini adalah bukan tentang harta yang paling utama. Tetapi hati. Kata Rasulullah SAW, innal ginna angkathratil aradi walakinnal ginna ginnan nafsi. Masya Allah. Kaya itu bukan karena kaya materi. Iya secara fisik, secara material, secara kasat mata. Kalau orang kaya iya. Tetapi yang paling bisa bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Semoga Allah bisa meluaskan hati kita ya Ustadz ya. Bukannya kalau misalnya dalam Al-Quran juga kita diajarkan kalau mau sedekah atau ngebantu kan dari keluarga dulu ya. Betul. Dan semoga kita semua hatinya diluaskan dan bisa mengangkat derajat keluarga kita. Apalagi ini menantunya. Malah diejek-ejek. Aduh, Masya tidak Allah. pas ini. Tidak pas. Terima kasih UBL, Ustadz Blangkon Loreng. Semoga kita bisa mengangkat derajat keluarga kita. Menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan bahagia selalu ke depannya. Amin. Baik, jamaah yang ada di rumah pasti nungguin nih pertanyaannya ini. Sama aku juga, aku pengen soalnya. Ustadz. Bisa nggak kita jadi kaya? Bisa. Walaupun dalam keadaan miskin. Bisa. Bisa. Ada motivasinya apa Ustadz? Ada. Aku mau penjelasannya. Silakan Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Kalau bertanya bisa nggak kita kaya? Jawabannya bisa. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Yang ada karena tidak mau. Besi aja bisa terapung kan? Bisa mengapung, bahkan ada besi bisa terbang. Betul. Itu beratnya kok bisa terbang. Berarti sesuatu itu tidak ada yang tidak mungkin. Yang penting ada kemauan. Ingat, usaha itu tidak mengkhianati hasil. Nah kalau begitu bagaimana? Caranya adalah putus mata rantai kemiskinan itu dengan satu, ilmu. Yarfa'ullahu allazina amanu minkum wallazina utul ilmu darajat. Diangkat beberapa derajat karena ilmu. Semakin banyak ilmu yang kau pelajari, semakin kaya. Ilmu orang tua, langit pertama Nabi Adam. Ilmu keterampilan Nabi Nuh, langit kedua. Lalu ilmu bahasa Nabi Sulaiman di langit ketiga. Kemudian ilmu kesehatan di langit keempat.
Nabi Isa alaihissalam. Kemudian keterampilan bentuk perbendaharaan. Nabi Yusuf yang ganteng. ya, Naik amin. 5. Hitungan. Tabungan. Sampai bikin lumbung dan sebagainya. Langit ke-6 apa Nabi Musa? Strategi hidup. Lalu di langit ke-7 Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ilmu agama. Berarti ilmu. Semakin banyak alamat yang kau tahu. Semakin banyak keahlian kau tahu. Insya Allah. Kenapa ada orang jadi pilot? Itu kayak katanya gajinya banyak itu. Ya, aku Kalau pernah kita dengar. bandingkan supir ya. Iya, Sama pilot. Ya. Yang mana gajinya lebih banyak? pilot. Pilot atau supir? Pilot. Kenapa pilot? Karena banyak tombol yang diingat. Ya. Banyak ilmunya itu. Warna-warna apakah ilmunya. Semakin banyak tanggung jawab, amanah semakin. Untuk itu ayo belajar. Jangan berhenti untuk belajar. Pokoknya apalagi lakukan sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi? Usaha. Tidak ada Nabi yang berdiam diri. Nabi Nuh tukang kayu. Nabi Idris tukang jahit. Nabi Daud alaihissalam tukang besi. Pandai besi. Semua. Dan seluruh para nabi itu adalah mengembala. Artinya apa? Tidak ada yang tinggal diam. Semua berusaha. Memangnya langsung kaya? Tidak. Kaya pun Nabi Sulaiman alaihissalam itu luar biasa. Diwariskan dari ayahandanya, tapi tetap ada usaha. Semua ada usahanya. Mohon maaf. Sunnah Nabi adalah berdagang. Ayo berdagang. Orang berdagang itu luar biasa, tawakalnya tinggi. Harapannya tinggi. Ada keringat yang bercucuran. Ada resiko di situ. Ada tanggung jawab, ada pelayanan. Ada kemuliaan. Ada penghargaan. Oh, maaf ya, tidak semudah itu kita dapat. Ketika kita berdagang, itu kita lihat dikumpulin dari sen ke sen dan sebagainya. Apalagi, maaf ya tanpa menggurui, hanya sekedar mengingatkan para pedagang itu luar biasa. Karena kenapa? Memenuhi kebutuhan orang. Ada lagi nih, kalau mau kaya, memutuskan mata rantai kemiskinan adalah silaturahmi. Silaturahmi itu, siapa yang mau kaya, diluaskan rezekinya, mau dipanjangkan umurnya, mau hubungkan silaturahmi. Semakin banyak pertemanan, banyak teman, semakin kaya kita. Semakin orang kan posting apa, Ya. kalau tidak ada temannya. Nggak ada yang tahu juga. nggak ada. Betul. Jadi harusnya banyak teman. Banyak silaturahmi datang. Maaf ya, kalau saya ditanya, dulu Ustaz dengan sekarang beda? Ya beda. Dulu saya ceramah dari lorong ke lorong. Ya. Siap, saya tahu itu. Yang nonton ya ada saksinya. Siap. Saya Memang ceramah dari sama-sama lorong ke lorong. Sekarang? Tapi sekarang dari apa? Di sini aku ceramah tapi ditonton satu Indonesia. Masya Allah, dalam sekian detik aja satu Iya, Indonesia ditonton. tahu. Semakin banyak yang kita temui, semakin banyak rezeki kita. Masya Jadi Allah. kalau kita ketemu, kayaknya enggak. Pokoknya ketemu aja. Pasti rezekinya bagus. Masya Allah, sebelumnya aku mewakili jamaah yang ada di rumah, mengucapkan terima kasih karena Ustadz Maulana, Ustadz Cecep, juga Ustadz Blangkon Loreng. Terima kasih untuk ilmu yang bermanfaat buat kita semua, Ustadz. Terima kasih. Amin. Kita